Shalom, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita akan masuk ibadah raya kembali. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kembali kami boleh beribadah sekalipun lewat streaming, rekaman. Kami percaya semua ini bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab itu Tuhan, turunkan berkat-berkat sorgawi untuk kami menjadi berkat. Turunkan urapan untuk kuasa-Mu bekerja lewat pujian kami, lewat firman, lewat doa. Kami mau Tuhan hadir di tengah kami karena janji-Mu 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah kami, termasuk keluarga-keluarga yang ada bersama-sama di depan streaming mereka. Tuhan, kami mau menjadi berkat, kami mau memulai, Tuhan pimpin sampai kepada akhirnya. Kami sambut sukacita berkat surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita awali dengan pujian Aba Bapa. Kita akan hampiri Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa. Katakan Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, Aba Bapa, ku mengasihimu, Kau lebih dari segalanya. Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu, ku mengasihi. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Katakan bersamaku, ingin lebih dekat bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Mari kita angkat suara, kita katakan Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Kita katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihi lebih dari segalanya. Ku inginkan Kau
katakan bersamaku, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya, mas perak dan permata tiada artinya. Katakan ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia, jadikan ku hamba setia kepadamu Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya ya Yesus. Haleluya. Jadikan ku hamba setia padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirmu di tengah kami Tuhan, kuasa-Mu
menetes air mata kami. Dan ini penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kita naikkan pujian sengsaraku. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu, dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sekali lagi katakan, musuhku akan mundur. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Haleluya, haleluya.
Saudara, saya percaya kita akan bersuka cita di kesempatan ini. Karena firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun. Karena Tuhan memelihara hidup kita. Bahkan kita dipelihara Tuhan lebih dari burung di udara, lebih dari bunga bakung di padang. Saudara, kita nyanyikan pujian ini, jangan kamu khawatir. Dan kita berikutnya adalah aku tidak khawatir. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini, jangan kamu khawatir. Haleluya. Tuhan pemelihara hidup kita. Kita bersama katakan, aku tidak khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Bersama kita katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu. Aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa rambut aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu
kita mau betul-betul hanya mengasihi Yesus satu-satunya penolongku yang sungguh. Karena memang dialah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di oh haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih Engkau membawa kami menaikkan puji-pujian, penyembahan dan sukacita di hadirat-Mu. Tiba waktunya kami akan kembali mendengarkan firman kebenaran. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dengan porsi yang sama kami boleh menerima berkat-berkat sorgawi. Kami dikuatkan, kami dibangun, kami dituntun oleh kebenaran firman untuk menerima janji Allah. Kami tahu di balik semua yang kami akan dengar, Engkau turut bekerja dan semua mendatangkan kebaikan. Tidak ada satupun yang luput, yang pasti akan dilewati satu persatu. Sebab Engkaulah andalan kami. Kami mengucap syukur diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan lanjutkan firman kebenaran. Dan saya yakin bukan satu kebetulan, kita masih dengan firman yang temanya sama, yaitu beberapa minggu yang lalu, berbahagialah orang yang miskin. Ya saudara, kita melihat berbahagialah orang yang miskin. Saya buka dua hal kemarin tentang bagaimana mengosongkan diri seperti Yesus Kristus. Dan juga saudara yang satu, belajar merendahkan diri. Saudara, saya yakin ketika kita mengosongkan diri, ketika kita merendahkan diri, saudara, biarlah kita mempunyai sikap hati miskin di hadapan Allah. Karena kitalah yang akan mewarisi kerajaan sorga. Saudara, Daud pun mempunyai sikap yang sama. Sekalipun dia keturunan dari nenek moyang yang cukup berada, namun dia tidak menyandang gelar itu. Bahkan satu kali ketika dia diminta untuk menjadi menantu raja, dia katakan, siapa aku orang miskin ini akan menjadi menantu raja. Saudara, untuk itu Daud telah belajar mengosongkan diri, merendahkan diri. Saudara, sampai ketika kerajaannya pun hampir disahkan. Saudara, raja seberang membawa
kayu penaga, membangunkan rumah. Dan di saat itu baru Daud katakan, bahwa Allah sedang menegakkan kerajaannya atas hidupnya. Saudara, tidak ada orang yang dengan usahanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri lalu memproklamirkan bahwa dia adalah orang benar di hadapan Tuhan. Dan harta, kekayaan dan lain sebagainya menjadi jaminan, tidak ada saudara. Terutama pada saat-saat seperti ini, saudara, kita tahu hal itu tidak mungkin terjadi. Dan justru di balik kesulitan-kesulitan seperti ini, kita kembali menyapa dan disapa oleh firman Tuhan. Lalu bagaimana hidup kita boleh kembali diisi oleh firman Tuhan. Saudara, saya mengambil contoh pada beberapa waktu yang lalu tentang Yeremia 17 ayat 5 sampai 9. Saudara, kuncinya itu di hati. Betapa liciknya hati. Bahkan lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya membatu. Siapa yang mengetahui hatinya? Tetapi saya tahu hari ini tentu Tuhan yang tahu. Saudara, mari kita selesaikan masalah hati kita. Seperti Daud katakan, jangan marah terhadap orang yang berhasil hidupnya, yang melakukan tipu daya. Karena sesukses-suksesnya manusia, dia hanya merupakan tumbuh-tumbuhan hijau, saudara, yang segera lisut dan tidak ada lagi. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, diamlah di negeri, berlakulah baik, saudara, dan setia dan bergembirakan Tuhan, sebab dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Bahkan ayat yang kelima katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka dia akan bertindak. Sekali lagi ayat berikutnya dikatakan, jangan marah terhadap orang-orang yang berhasil hidupnya, saudara, tetapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti rembang tengah hari dan hakmu seperti siang hari. Saudara, saya yakin apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, lupakan saudara mengenai mengandalkan sesama, mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena apa? Engkau akan menemui padang angus, padang gurun, padang asin yang tidak berpenduduk. Karena di situ bukan terletaknya berkat tetapi kutuk. Saudara, kenapa terjadi kutuk? Karena engkau sudah membelakangi Tuhan. Tetapi kalau engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhanlah satu-satunya sumber hidupmu. Dikatakan batang air Ara itu mengalir di tanah Negeb, saudara. Di tanah yang kelihatannya padang gersang, padang angus, padang asin. Tapi ternyata Allah memberi dirinya di tengah-tengah kekeringan itu, saudara, untuk saudara dan saya. Bagaimana yang Tuhan inginkan di dalam Yeremia 17 yang saya sharingkan di ayat yang ke-7 dan ke-8, saudara. Dikatakan dia seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup di tepi batang air. Saudara, tentu tumbuhan itu bukan pohon yang besar dipindahkan, tetapi satu tumbuhan yang mungkin sederhana, tidak diperhatikan orang. Tapi karena dia ada di situ, dia tekun hidup di situ. Tuhan katakan, tidak pernah layu daunnya, saudara. Dikatakan tidak pernah layu daunnya, sebab dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan tidak pernah mengalami datangnya panas terik. Saudara, panas terik boleh terjadi di luaran, saudara. Tetapi hidupnya yang terus merambatkan akar ke batang air itu, membuat daunnya tetap hijau. Sebab apa, saudara? Dia tidak khawatir tahun kering. Dan dikatakan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara, Alkitab mengajarkan kebenaran untuk kita lakukan. Dan setiap kita yang mengambil bagian dari kerajaan Allah, kita melakukan kebenaran. Firman Tuhan katakan, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya engkau jangan khawatir. Saudara, ayat demi ayat telah kita pelajari. Namun ada satu bagian yang penting, saudara. Karena Tuhan katakan, jangan kita berdiam diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sementara Tuhan juga sedia untuk memberkati kita. Ada bagian-bagian yang kita perlu lakukan. Sebab itu orang percaya, orang benar tidak malas. Saudara, tidak berpangku tangan, tidak mohon belas kasihan kepada orang lain. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan bagiannya. Semua itu terdapat di mana? Mari kita kembali kepada Mazmur 37. Mazmur 37, saudara, seperti kemarin. Dikatakan dimulai ayat yang ketiga sampai berikutnya. Berkata demikian, saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saudara, banyak orang Kristen sudah melakukan yang baik, sudah percaya kepada Tuhan, tetapi perbandingannya masih iri dengan orang-orang yang tidak benar, saudara. Itu sebabnya tidak ada kecuali yang lain. Kalau saudara dan saya sudah melakukan yang baik dan percaya kepada Tuhan, katakan berikutnya adalah diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, yang Tuhan mau kita setia, saudara. Setia dalam berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia berbuat baik terhadap sesama, suami istri, keluarga, andai toran, orang-orang di sekeliling kita, dan berlaku setia. Saudara, artinya dipuji nggak dipuji kita melakukan setia.
dihormati orang, tidak dihormati orang. Mungkin pemimpinmu tidak berterima kasih kepada jeripayamu karena dia juga tidak tahu, saudara. Tapi tetap yang Tuhan inginkan, berlakulah setia. Saudara, kenapa? Ketika kita melakukan ini, ayat yang keempat itu ayat menjanjikan, saudara. Menjanjikan apa, saudara? Kita melihat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, banyak orang Kristen sudah setia, berbuat baik, tinggal diam di negeri dan percaya, tapi tidak pernah bergembira akan Tuhan, saudara. Karena apa? Dia selalu ingin menampilkan semua kedagingannya dengan kurang, saudara. Saudara, ini gambarannya apa? Orang yang sebentar rohani, sebentar juga perkara-perkara duniawi. Sebentar rohani, sebentar juga keinginan-keinginan dagingnya yang muncul, saudara. Sebab itu keinginan daging tidak memperoleh tempat di hadirat Tuhan, kecuali apa? Hati. Karena Tuhan mau kalau kita melakukan sesuatu, katakanlah kita setia, kita percaya, itu hati. Kita melakukan yang baik, itu hati, saudara. Bahkan kita mau berdiam di negeri, menyangkali diri pikul salib, itu hati, saudara. Dan Tuhan sendiri membaca hati kita. Saudara, dikatakan kalau kita bergembira akan Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita keinginan hati kita. Apapun angan-angan kita, pasti Tuhan memberi, saudara. Saya yakin Tuhan akan turut bekerja bersama apapun pergumulan saudara dan saya. Saya akan memberikan beberapa tips yang sudah pernah dilakukan oleh jemaat, baik yang di Korintus, saudara, beberapa jemaat yang lain di Efesus, saudara. Kita juga akan melihat beberapa ayat untuk menguatkan hati kita. Kalau kita sudah didapati berdiam di negeri, di kota kita masing-masing, kemudian kita melakukan yang baik, kita setia, dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, bergembira. Saudara, kita semua pelayan-pelayan di mimbar ini berusaha bersuka cita dengan lagu-lagu pujian yang lama, yang baru. Kita mau terus bergembira akan Tuhan. Sebab apa, saudara? Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Itu janji Tuhan. Nah, saudara, kita belajar ya, jangan menaruh pengharapan yang salah, saudara. Sebab pengharapan yang salah seperti tadi saya katakan terhadap sesama, itu jangan ada terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk juga jangan pada kekuatan sendiri. Nah, nasihat yang terbaik, saudara, adalah 1 Korintus 2 ayat 9. Kenapa, saudara? Jangan mengharapkan kepada sesama, jangan mengharapkan kekuatan kita sendiri. Karena di dalam ayat ini ada satu janji. Janjinya bagaimana? Dikatakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, tadi kalau dikatakan bergembiralah akan Tuhan, serahkan hidupmu, Tuhan akan bertindak. Saudara tahu, Tuhan tidak bertindak sesuai dengan konsep kita, mindset kita, enggak, saudara. Kalau tadinya kita, siapa tahu ya bosku datang bermurah hati kepadaku, itu enggak pernah terjadi, saudara. Karena itu tidak ada di sini, saudara. Kalau itu ada terjadi persis di sini, saudara, itu bukan dari kita, tetapi itu dari Allah. Sebab Allah akan memberi kepada kita itu seperti yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di dalam hati, saudara. Dan waktu itu diberikan ketika apa? Ketika kita mengasihi Tuhan. Saya yakin orang yang bergembira akan Tuhan itu pasti adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita angan-angan gitu, itu pasti gak terjadi. Karena apa, saudara? Ini ayatnya, saudara. Saudara, mari kita jangan berangan-angan, jangan berandai-andai. Saya juga sering kali berangan-angan, berandai-andai. Justru itu mengecewakan, saudara. Itu yang dikatakan kutuk dan itu tidak pernah terjadi. Tetapi ketika kita mengasihi Dia, bergembirakan Dia, saudara, saya yakin Dia akan berikan keinginan hati kita. Apapun, saudara, keinginan hati itu pasti diberi oleh Tuhan. Sebab itu saudara ingat ya, kenapa Tuhan katakan jangan mengandalkan sesama. Ini saya lebih utamakan lebih dulu. Supaya saudara tahu, oh ya, kalau Tuhan itu kasih kepada kita, pasti yang tidak pernah dilihat mata. Saudara, kalau mata hati kita nih angan-angan, saudara, sudah melihat di hati kita, di pikiran kita, itu malah gak terjadi. Tapi yang tidak pernah, saudara, itu akan diberi. Karena Allah itu juga kejutan, suka kasih kejutan gitu ya. Itu sebabnya tugas kita adalah mengasihi Dia. Saudara, berikutnya dikatakan begini. Bekerja dengan baik itu artinya apa, saudara? Bekerja dengan tekun. Dan ini tugas masing-masing kita. Jadi tugas saya, saudara, sebagai hamba Tuhan, ya sudah, saya pemuji, menyembah Tuhan, melakukan apa bagian saya, saudara. Saya bisa masak, saya masak, saudara. Ada orang yang tanya, loh Bu, memangnya memberi makan enggak seminggu sekali? Oh, saya bilang, saya diam-diam itu melakukan sudah lama, seminggu 2 kali. Jadi hari ini saya lakukan, sebisa mungkin saya lakukan. Saudara,
Karena apa? Saya tidak ingin berdiam diri. Saya senang saya dikuatkan oleh adik sepupu saya yang katakan, Bapak di sorga itu kerja loh. Tuhan Yesus juga kerja loh. Itu sebenarnya kalau ada hamba Tuhan cuma makan tidur, nggak bekerja, nggak alkitabiah, saudara. Karena Bapak di sorga bekerja, anaknya bekerja, anak-anaknya juga harus bekerja, saudara. Gak ada orang makan tidur, berkat itu turun sekalipun engkau doa dan puasa, saudara. Saya pikir kita harus bekerja. Kerja itu juga bagian dari aktivitas tubuh kita, saudara. Karena kalau kita udah lelah, gak usah mikir panjang, saudara. Kita begitu sampai di pembaringan setelah berdoa, setelah selesai tugas kita renungan, merenungkan Tuhan, berterima kasih, berdoa syafaat, gak terlalu sulit lah, saudara. Tuhan menyuruh kita gak sulit. Saudara, pasti kita enak tidur. Besoknya kita bangun. Saudara, hari ini banyak orang yang susah tidur, saudara. Punya problem susah tidur, diberkati susah tidur, pokoknya susah tidur. Karena apa, saudara? Mungkin terlalu banyak lihat televisi gitu ya, lihat YouTube, saudara, over, saudara ya. Kalau melihat sih sekedarnya boleh, saudara, karena memang kita mendapatkan banyak sumber berita di sana. Tapi kalau sudah terus itu bergantung, saudara, itu yang membuat kita kelelahan dan jarang bisa tidur nyenyak. Saudara, yang keluar macam-macam pikiran ya. Sebab itu bekerjalah secukupnya. Lakukan yang baik, saudara. Lakukan yang baik itu termasuk apa, saudara? Kita belajar di sini tidak mengandalkan yang lain, tetapi apa yang ada pada kita kerjakan itu. Nah, saudara, bagaimana bekerja dengan tekun? Kita melihat Amsal 10 ayat yang keempat, saudara. Kemudian kita juga akan melihat Efesus. Amsal 10 ayat yang keempat berkata begini, saudara. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Saudara, dari anak-anak itu sudah diajarkan, jangan aku enggak bisa, semua harus bisa. Saudara, zaman yang sekarang ini semua laki perempuan harus bisa, saudara. Enggak terus menerus, biasanya mamaku, biasanya papaku. Saudara, saya bersyukur loh. Saya ini hidup di tengah keluarga yang saya anggap dulu itu belum modern, tapi sekarang saya anggap itu sudah modern. Saudara. Papa saya ke pasar belanja, saudara. Papa saya juga masak, gitu ya. Bu Ari tahu itu ya. Papa saya masak, saudara. Papa saya bersih-bersih rumah, saudara. Waktu kecil kita masih kecil gitu, saudara. Ketika anaknya masih 3-4 orang gitu, saudara. Papa saya memandikan anak-anaknya, saudara. Wah, kita seneng, saudara, dimandikan papa waktu masih kecil. Saudara, kita main air di dekat sumur, kita main ini ya, air disirat-siratkan begitu, saudara. Wah, dengan senang hati. Papa saya, saudara, melakukan itu. Saya lihat bapak-bapak zaman sekarang tuh bagi tugas seenaknya, sampai saya pikir ibu-ibu di rumah, di istri-istri di rumah jauh lebih berat. Saudara, belum lagi dituntut dan lain sebagainya. Saudara, mari kita belajar dan kita ajari anak-anak kita, saudara. Saya datang ke rumah adik saya tanya, loh, anak-anakmu gak diajari nyapu? Ya, saya ajari dia nyapu, ngajari dia ngepel yang besar, bersihkan kamarnya sendiri dan lain sebagainya. Itu harus, saudara. Karena apa? Tangan yang lamban membuat miskin. Saudara, tangan yang lamban membuat dia lapar, saudara. Tangan yang lamban, saudara, membuat dia tidak memperoleh apa-apa. Saudara, kenapa? Di Jawa orangnya lebih rajin-rajin daripada di luar pulau. Saudara, walaupun di luar pulau tidak semua, dan di Jawa juga tidak semua. Saudara, banyak lahan-lahan yang tidak ditanami. Banyak lahan-lahan yang tidak dipakai menjadi tumbuh semak belukar begitu saja. Padahal, saudara, di bumi Indonesia ini tanahnya subur semua. Dan saya senang, saudara, kalau melihat ada orang-orang yang menghasilkan. Dia tidak punya modal yang banyak, saudara, tetapi dia mengerjakan dengan waktu. Itu melakukan yang baik dan setia. Pasti menghasilkan, saudara. Kenapa tidak? Saudara, jangan dipikir orang-orang yang sukses hari ini bukan mulai dari nol. Saudara, maaf kata, kadang-kadang orang-orang yang dikatakan dibuang menjadi sampah masyarakat. Tetapi dia ketika tidak lamban tangannya, saudara, pasti menjadi kaya. Karena apa? Firman Tuhan sudah katakan, tangan orang rajin itu menjadi kaya. Saudara, orang rajin itu bukan berarti hanya satu bagian. Enggak, semua dia pelajari. Ketika dalam kesulitan, saudara, tidak menemukan tukang dan lain sebagainya, dia pasti dapat upah kok, saudara. Orang yang bekerja itu masih dapat upah. Kalau enggak bekerja, saudara, enggak dapat upah. Kadang-kadang memang engkau tidak diupahi manusia, tetapi Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri. Dia pasti memberikan berkat kepada orang yang rajin. Saudara, itu firman Tuhan. Kita akan kembali kepada firman Tuhan berikutnya. Efesus 4 ayat 28, saudara. Ini mengenai orang-orang Kristen yang masih belum jelas hidupnya, saudara ya. Harus belajar firman Tuhan. Efesus 4 ayat 28 katakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, saya akan beritahu.
Dunia ini juga mempunyai prinsip kerja keras, saudara. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, tetapi tidak punya visi. Sebab itu orang yang kaya, tambah banyak dosanya, saudara. Dan akhirnya mereka tidak masuk ke surga. Apakah orang Kristen akan belajar seperti orang dunia? Tentu tidak. Sebab itu kalau dikatakan bertobat, artinya apa? Engkau sudah tidak mencuri lagi, itu bertobat, saudara. Kemudian bekerja keras. Kalau engkau bekerja keras, ingat saudara, sekeras-kerasnya manusia bekerja, kalau bukan Tuhan yang memberi, tidak akan pernah engkau menjadi sukses dan berhasil. Tapi kalau engkau hidup tidak benar, ingat kekayaan juga akan seperti sayap Raja Wali, terbang sebentar hilang. Sebab itu tidak ada yang dibahagiakan, dibanggakan, kecuali kembali kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan katakan, kalau tangannya itu bekerja, saudara, dia akan dapat dua kali lipat, 2 porsi, saudara. Ketika dia memperoleh itu, dan dia ingat orang lain dibagikan, itu ada double porsi. Saya dulu tidak ngerti saudara, artinya double porsi itu apa? Oh kaya tambah kaya, enggak saudara. Artinya apa? Dia memperoleh untuk bagiannya dia, keluarganya, kemudian dia juga bagikan kepada orang lain. Itu artinya apa? Dia sedang menyimpan uangnya di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya orang-orang seperti ini satu kali upahmu besar di surga. Itu firman Tuhan. Saudara sekali lagi mencuri, menipu, malas-malasan dan banyak lagi harus bertobat supaya bekerja keras. Dan kalau bekerja keras dengan tangannya sendiri, pasti diberi visi, diberi double porsi, dan dia juga membuat berkat bagi orang-orang yang berkekurangan, saudara. Kita melihat ayat yang lain, bekerja dengan senyap. Saudara, ini terjemahan Alkitab Lama, sebab itu kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. 2 Tesalonika 3 ayat 12 mengatakan demikian. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang atau senyap, terjemahan yang lama, melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudara, banyak orang kalau malas kerja itu pasti pikirnya nih, siapa yang bisa ngasih gratis gitu ya, makan gratis gitu saudara. Wah kalau dengar, oh di sana ada makan gratis, lari ke sana, di sana lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana. Jadi keliling terus cari makan gratis, saudara. Ini tidak benar. Saudara, sekali lagi ini motivasinya nggak benar. Kalau engkau diberi itu nggak salah, saudara. Tapi kalau motivasinya cari makan gratis ini nggak benar, saudara. Sekali lagi nggak benar. Karena firman Tuhan katakan apa? Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang, saudara. Nggak motivasinya banyak gitu ya. Tetapi melakukan pekerjaannya. Saudara, pekerjaan kita apa? Saudara, Tuhan kasih kita talenta. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri, saudara. Ini penting supaya motivasi kita benar. Kalau motivasi kita dikasih celah nggak benar gitu, saudara. Oh, yang lain-lain itu berdatangan, saudara. Ini yang namanya dilepaskan dari satu setan, tapi yang 7 setan masuk, saudara. Atau ngajaknya lebih banyak lagi. Karena apa? Motivasinya nggak benar. Tapi kalau motivasinya benar, saudara, saya yakin kita didik diri kita didik orang-orang di dekat kita, termasuk anak, saudara, famili kita, supaya dengan demikian kita melakukan pekerjaan dengan senyap, saudara. Ya sudah, dengan senyap. Saudara jangan pernah malu. Saudara jangan pernah malu. Saya nggak pernah malu kok, saudara. Kerja apapun nggak pernah malu, saudara. Kerjakan dengan tenang, dengan senyap. Dengan demikian kita makan makanan sendiri, saudara. Saudara jangan merasa minder kalau cuma makan tahu goreng, tempe goreng, tahu goreng. Oh, saya nggak akan pernah minder, saudara. Itu berkat Tuhan. Belum tentu yang makan ikan-ikanan nggak banyak permasalahan, pasti banyak permasalahan juga. Saudara, hari ini jangan kita katakan, oh enak ya makan di restoran sana, restoran sini, restoran sana. Saudara, orang-orang yang punya uang tidak melakukan seperti itu karena mereka berpikir, saudara, hidup bukan untuk makan, saudara. Orang percaya juga bahwa hidup ini bukan semata-mata untuk makan. Kalau enggak, saudara, kita bisa menjadikan perut ini Tuhan kita, saudara. Itu enggak benar, saudara. Itu sebabnya mari kita bekerja dengan senyap, melakukan pekerjaan kita dengan tenang. Dengan demikian kita makan makanan kita sendiri. Ini firman Tuhan. Saudara, ini yang membuat kita bahagia. Ini membuat kita nih pas. Saudara, sekali lagi, saya kadang-kadang lupa berapa lama saya tidak makan ayam, saudara. Tapi satu kali ada orang datang, Cik kamu tak pesankan ayam. Saya kaget, iya ya. Saya gak pernah angan-angan, saudara, kepengen ayam enggak, saudara. Tapi ada orang memberikan kepada saya ayam. Dan saya berbagi, selalu saya berbagi. Karena saya tinggal sendiri ya, saudara. Jadi saya berbagi. Oke, saudara, saya kembali kepada firman Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan
berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu ada saudara, ayatnya di mana? Amsal 10 ayat 22 saudara. Amsal 10 ayat 22. Sebab itu bagi kita yang bekerja dengan senyap dan terang, jangan kita kemerungsung kepengen kaya saudara. Karena ayat 22 dari Amsal 10 katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara ada pebisnis itu ngomong gini sama saya, Ci ayo Ci, kita dibukain usaha apa ya kita supaya nambah-nambah. Saya ingat ayat ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, artinya apa? Tuhan ingin kita ini hidup sudah dengan apa yang adanya, tekun dan setia saudara. Kalau memang mau dikembangkan itu, kembangkan dikit demi dikit. Jangan saudara, kalau sudah punya perusahaan ini, saudara, masih pengen perusahaan ini. Saudara, kalau itu bukan dari Tuhan, tidak akan pernah menambahinya. Malah keteter saudara, modalnya kececer kemana-mana. Ya saya tidak mengerti apakah orang kaya memang harus pekerjaannya begitu supaya membagi-bagi dengan kerugian-kerugian. Tetapi kalau firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, banyak orang bersusah payah karena apa? Supaya dipuji orang. Jadi memberi sana, memberi sini supaya dipuji orang. Saudara. Itu pun tidak akan pernah menambah kekayaan. Saudara. Dia pakai dengan merek-merek kesana sini supaya lobbyingnya gampang. Itu juga tidak akan menambah. Kalau bukan berkat Tuhan, saya dengan tegas katakan, engkau tidak bisa memanipulasi Tuhan. Engkau tidak bisa memanipulasi sesamamu. Kalau bukan berkat Tuhan, tidak akan pernah menambahi apa-apa. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan yang juga mengatakan di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, saudara. Tadi saya sudah singgung ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, sebabnya jangan terus susah berjaga sampai semalaman, sampai hampir pagi gak bisa tidur, saudara. Wajahmu layu, ya saudara. Kesegaran tubuhmu, imunmu apalagi drop, saudara. Tidurlah dengan nyenyak. Karena apa? Engkau punya modal percaya, engkau punya modal hidup benar, engkau punya modal setia dan melakukan apa yang benar. Maka saudara dan saya akan melihat perbandingannya dengan orang-orang yang bangun pagi dan tidur malam. Saudara makan roti dengan susah payahnya. Sedangkan itu diberikan kepada anak-anaknya yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, beda sekali. Ilmunya di mana ya? Enggak ada saudara. Karena kita anak-anak Tuhan, orang percaya cuma satu, anugerah. Oleh kasih karunia, yang lain tidak. Saudara, engkau mau percaya kepada Tuhan dan engkau mau menantikan anugerah Tuhan, saya yakin setiap janji Tuhan pasti dikenapi di dalam hidup ini. Sebab itu jangan buru-buru motivasi yang tidak benar saudara. Jangan buru-buru membuat memanipulasi, punya motif-motif yang tidak benar. Tuhan tidak akan pernah memberkati kita. Tapi orang benar diperhatikan oleh Tuhan. Ya, saudara, beberapa ayat lagi terdapat di dalam Mazmur 62 ayat 11. Saudara, banyak orang kaya ya melakukan tipu muslihat. Yang ini dinasihati oleh Mazmur dengan bunyinya begini. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saya beritahu, kadang-kadang keadaan bisa dibalik. Dari miskin menjadi berhasil sampai titik tertentu. Saudara tiba-tiba lupa. Karena apa? Siapa yang datang kepada dia? Siapa yang mengajari dia? Saudara, di hadapan Tuhan yang paling tidak Tuhan sukai adalah perampasan dan pemerasan. Dan ingat saudara, itu bisa membuat engkau bertambah-tambah kaya dan berhasil. Tapi nasihatnya, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Saudara, itu sebabnya saya kembali kepada nasihat firman Tuhan di Amsal yang katakan, jangan beri aku kaya Tuhan sampai aku lupa. Sampai aku sombong, wah ini semua aku gitu saudara ya. Lupa kalau itu dulu berkat Tuhan, ketekunan, kesetiaan, beribadah, pelayanan itu sudah hilang semua saudara. Hati-hati, saudara, saya melihat hari-hari ini banyak orang Kristen yang sudah diberkati, hatinya melekat kepada harta benda. Orangnya di mana? Tidak ada. Pindah gereja sih saudara. Tapi apakah hatinya sungguh-sungguh seperti di awal-awalnya cinta Tuhan? Saudara, doa pagi datang, doa siang datang, doa malam datang, doa puasa datang, semua datang, pelayanan dinasihati, ya. Hari ini di mana? Jangan-jangan hatinya sudah melekat dengan harta benda. Saudara, ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tetapi orang kaya masuk ke lubang onta itu, saudara, masuk surga itu sulit daripada onta masuk kepada lubang jarum. Ya. Saudara, benar? Hati-hati, saudara. Orang kaya itu susah masuk surga daripada onta masuk lubang jarum. Itu nasihat firman Tuhan. Sebab itu saya beritahu, kalau kita nggak punya apa-apa, kita diberkati. Dan satu kali kita jadi, hati-hati jangan dengan pemerasan dan perampasan. Karena bisa itu paketnya, saudara. Itu krunya bisa datang semua, saudara. Mencarikan uang yang tidak benar itu. Dan hati-hati kalau harta makin bertambah, hatimu jangan melekat kepadanya. Saudara, ini semua komplit. Karena firman itu menasihatkan kepada kita. Setiap gerak kita, setiap cabang pikiran kita, benar tidak benar ada ayatnya. Saudara, untuk itu mari kita pelihara hati lebih dari segala sesuatu yang kita harus pelihara. Supaya dengan demikian kita berkenan kepada Tuhan. Karena tujuan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Bahasa Jawanya mong mampir ngombe. Apa saudara artinya kalau kita tetap berhati dengan dunia ini? Saudara, kita melihat pengkhotbah pasal yang kedua ayat 25 dan 26. Saudara, ada dua golongan. Saudara, ada dua golongan, saya akan sampaikan begini bunyinya. Pengkhotbah 2 ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Saudara, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, di luar Tuhan tidak ada kenikmatan. Dan ingat dua golongan. Satu diberikan karunia hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Saudara, ini berbicara tentang manusia rohani. Tetapi yang lain saudara, sekalipun rohani. Tetapi memang kesukaannya itu menghimpun, menimbun sesuatu. Ingat apapun yang kau himpun, yang kau katakan punya gudang banyak. Satu kali harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Dan ini pun adalah kesia-siaan usaha menjaring angin. Sebab itu waktu yang kau pakai sudahkah lebih banyak untuk Tuhan atau untuk yang sia-sia atau memang untuk dirimu untuk bertobat dan bertumbuh melayani Tuhan. Semua dihargai dan dipetak oleh Tuhan. Saudara, kita lanjutkan dengan jangan iri. Ini nasihat terakhir ya. Jangan iri. Karena apa? Masing-masing punya takaran anugerah Allah. Di mana ayatnya? Efesus 4 ayat yang ke-7, saudara. Jangan pernah iri karena masing-masing punya takarannya. Di mana ayatnya? Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, ada seorang pemain musik. Saudara, dia berhasil dengan bisa menjadi guru musik. Ada yang pintar masak, ada yang pintar jahit baju, ada yang bisa buat terpal, saudara. Seperti Paulus buat tenda gitu ya. Ada yang jadi tukang sepatu, semua saudara. Kita gak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan semua itu. Ada yang menjadi tukang lemari, tukang kayu. Tuhan Yesus pun anak tukang kayu, saudara. Kita melihat masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebab itu jangan iri, artinya gini, saya kepengen lo jadi kamu, saya pengen lo jadi ini, jadi sampai kalau bisa semua mau dikerjakan sendiri. Gak mungkin, saudara, gak mungkin. Dan semua punya kasih karunia, punya pemberian. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan di desa, ya di kota kecil lah, katakan, bukan di desa, di kota kecil. Dan saya berdandan dengan pakaian yang sederhana, mungkin yang saya pakai ini kurang lebih 100.000 lah. Atasan seperti ini 50.000. Bagi saya itu tidak masalah, saudara, karena saya ada di kota kecil. Saudara, saya tidak bisa iri dengan mereka yang melayani di kota besar. Karena memang berkatnya beda. Mereka di kota besar mungkin pakai branded, saudara. Tapi itu juga mungkin bekas, saudara. Mungkin itu belinya dengan diskonan. Atau itu mungkin juga ada orang yang memberi, kamu beli aja yang ini supaya kamu berdandan. Kan memang itu keinginannya dan itu kasih karunianya. Ngapain kita iri, saudara? Yang penting kita punya pakaian yang bagus, bisa dipakai dan bersyukur. Saudara, kenapa tidak? Saudara, kan hidup itu bukan soal tampil, saudara. Hidup itu bukan soal apa yang kita makan, minum, bukan. Tapi hidup itu bagaimana berkenan kepada Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah melihat rupa, tapi yang Tuhan lihat isi hati. Itu harus kita waspadai. Sebab itu gak usah pusing dengan orang lain, saudara. Gak usah pusing dengan orang-orang yang kelihatannya sukses dan memang sukses betul-betul. Dan Tuhan menganugerahi mereka.
Mari kita masing-masing melakukan bagian kita dengan tenang, dengan senyap, dengan sukacita. Karena diam-diam Tuhan akan memberkati kita. Ingat ada waktunya. Kalau engkau direndahkan amat sangat, kau juga akan ditinggikan amat sangat. Saudara, itu Tuhan. Dan ketika engkau ditinggikan, kau tahu kok, oh itu Tuhan. Saudara, gak ada yang lain. Saudara, saya percaya hidup di dunia ini tidak gampang. Tetapi firman Tuhan telah menjadi penunjuk dalam hidup kita, memimpin kita kepada Dia. Saudara, sekali lagi saya ingin mengakhiri dengan membaca ayat yang terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-11. Saudara, Yesaya 55 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat berikutnya, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Saudara tahu, ayat ini menunjukkan apa? Allah yang berdaulat, Allah yang merancangkan segala sesuatu. Kita manusia ini hanya pelaku, saudara. Tapi ketika kita mau merancangkan begini dan begitu, Tuhan ingatkan kepada kita, kembali nak, rancanganmu beda dengan rancanganku. Dan apa yang Tuhan inginkan? Firman yang disampaikan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Sebab itu sia-sia kita melakukan ini itu kalau tidak di dalam Tuhan, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena semua itu akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terpenting hari ini, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, jangan mengeraskan hatimu, karena waktunya sudah singkat. Dan kalau kita mengabaikan segala yang dia nasihatkan, tentu dia akan pilih orang lain. Sebab itu ada satu ayat katakan, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Yang sudah terkemudian, kalau engkau tidak setia dan sepenuh hati dalam mengikut Tuhan, engkau bisa menjadi yang terdahulu. Saudara, jangan sampai kita tidak masuk pilihan, karena memang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, saya akan akhiri dengan satu pujian untuk kita masuk di dalam doa. Saudara, saya percaya saat ku tak melihat jalan, Tuhan membukakan jalan. Saya undang para singer untuk bersama-sama naikkan pujian ini. Saat ku tak mengerti rencanamu, engkau ada di sana. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya
mau percaya firman-Mu. Untuk itu kami mau mengandalkan Engkau dan terus dituntun dan hidup melakukan yang baik, tinggal di negeri dan berlaku setia. Bergembira akan Tuhan, sebab hanya Engkau yang memberikan kepada kami keinginan hati kami. Kami bertobat, kami berbalik dari semua mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan dari melakukan tipu muslihat. Kami mau melakukan dengan bekerja keras untuk diberkati, karena kami tahu janji-Mu seperti tanaman. Kami hidup di tepi batang air yang terus merambatkan akarnya dari waktu ke waktu, bergantung sepenuh berseru kepada Engkau sampai kami melihat Engkau membuat kami diluputkan dari yang jahat, diluputkan dari hal-hal yang menyesatkan, diluputkan dari kesia-siaan. Dan Engkaulah Tuhan satu-satunya pemelihara hidup kami. Burung di udara tidak kekurangan, bunga di padang pun tidak pernah memintal. Terutama apa yang kami makan, minum, pakai, pasti Engkau menyediakan. Namun lebih dari itu, ketika kami diberkati, ajar kami memberkati yang lain. Terutama di masa sulit ini, ajar kami menabur. Dan dengan sukacita kami mau melakukan, karena kami sedang menyimpan harta di sorga. Dan kami tahu Tuhan, kalaupun kami diberkati dengan berlimpah-limpah, jangan hati kami melekat, sehingga kami lupa bahwa itu Tuhan, bukan diri kami. Tuhan, ingatkan kepada kami bahwa bukan dengan jerih lelah kami memakan berkat-berkat itu, tetapi Engkau memberi justru pada waktu kami tidur. Dan kami tahu Tuhan, kasih karunia masing-masing kami itu sudah di dalam takaran-Mu. Sehingga kami tidak pernah iri kepada orang lain, cemburu kepada orang lain. Dan kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi meninggalkan itu semua. Dan kami tahu Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Amen. Tidak pernah kekurangan. Engkau memberkati kami dan Engkau tidak membuat kami marah, iri. Karena Engkau sedang membekali kami dengan firman pengajaran. Kami percaya kami diberkati. Kami percaya kami dicukupi, kami percaya berkat Tuhan melimpah sampai kami memberi, sampai kami tahu anak cucu orang benar tidak pernah kekurangan. Tuhan, jangan sampai kami menyimpan harta, sampai harta kami menjadi saksi tentang kejahatan kami. Tetapi kami boleh menyimpan harta di sorga dengan banyak menabur, memberi. Dan kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami yang kami beri juga, keluarga besar dari kerajaan Allah yang kami perhatikan juga. Bukan kami memberi kepada orang lain mencari puji-pujian, tetapi kami mencari pujian daripada Allah yang menulis itu semua, mencatat itu semua bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Burung di udara tidak pernah kelaparan, kami tidak pernah kelaparan. Sekalipun tidak ada orang memperhatikan kami, ada Bapa yang memperhatikan kami. Jangan buat kami marah terhadap orang lain, tapi bersukacita akan Engkau Tuhan. Terima kasih, ampuni. Kalau ada hal-hal yang tidak benar dari hidup kami, ampuni Tuhan, ampuni, kuduskan. Kami mau meluruskan semua kepada Engkau dan mempunyai satu pandangan seperti mata hati kami. Tuhan, terus memandang Engkau sampai kepenuhan-Mu mengalir bekerja memberkati kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Saya minta Ibu Harlin tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu boleh termeterai dalam setiap hidup kami. Dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya kami sudah menerima berkat yang luar biasa. Berkat secara rohani, tapi berkat-berkat secara jasmani pun boleh mengikuti setiap kami. Kami boleh dipelihara Tuhan hari-hari kami. Kami percaya hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang mari kita angkat tangan tinggi-tinggi dimanapun saudara berada. Terimalah berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Dengan anugerah dan pertolongan dan kuasa Tuhan kita terima dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kemurahan Tuhan membawa kita makin jatuh cinta kepada Tuhan, terjadi satu persatu, mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, beristirahat. Tuhan memberkati dan shalom.